Baiklah, materi kita hari ini yaitu bab 1, akuntansi sebagai sistem informasi. Sebenarnya materi ini sudah disampaikan di beberapa kelas. Namun, karena masih ada kelas yang belum masuk materi sama sekali, jadi untuk hari ini kita akan bahas kembali tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Adapun tujuannya adalah setelah kita membahas tentang materi ini, kalian diharapkan akan mampu menjelaskan pengertian akuntansi, menjelaskan pemakai informasi akuntansi, mendeskripsikan karakteristik pemakai informasi akuntansi, menjelaskan kualitas informasi akuntansi, menjelaskan prinsip dasar akuntansi, menjelaskan bidang-bidang akuntansi, mendeskripsikan profesi akuntan, dan menjalankan etika profesi akuntan. Konsep dasar akuntansi. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang akuntansi, yang pertama kita akan bercerita tentang perkembangan akuntansi di dunia atau sejarah akuntansi di dunia. Yang pertama, Luca Pacioli tahun 1494 melaporkan sistem tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping. Nah, Luca Pacioli ini adalah seorang berkebangsaan Italia. Dia berasal dari provinsi Venesia. Nah, dia kemudian melaporkan sistem tata buku berpasangan. Tata buku berpasangan di sini maksudnya yaitu ada dua sisi buku, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri, di mana sebelah kiri namanya debit dan sebelah kanan namanya kredit. Tapi karena dia berasal dari Italia, jadi dulu itu namanya adalah debere dan credere. Nah, setelah di Indonesia berubahlah menjadi debit dan kredit. Luca Pacioli menulis buku berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Dalam buku tersebut terdapat bab berjudul Tractacus de Computis et Scripturis yang menggambarkan pembukuan berpasangan. Jadi intinya isi buku dari Luca Pacioli ini adalah membahas tentang dua sisi pembukuan, yaitu debit dan kredit. Kemudian setelah dari masa Luca Pacioli, awalnya Eropa menggunakan sistem kontinental. Nah, jadi setelah dari Luca Pacioli, masuklah sistem dari Eropa. Eropa di sini yaitu bangsa dari Inggris dan Belanda yang memperkenalkan sistem tata buku kontinental. Setelah dari situ dilanjut dengan sistem Anglo-Saxon. Nah, sistem Anglo-Saxon ini adalah sistem yang menggantikan sistem kontinental, di mana kalau kontinental tadi dibawa oleh orang Eropa, yaitu Inggris dan Belanda, sementara Anglo-Saxon ini dari Amerika. Hingga akhirnya sistem Anglo-Saxon ini mulai diterapkan pelaku bisnis Amerika Serikat sehingga akuntansi makin berkembang di dunia. Nah, jadi Anglo-Saxon inilah yang kemudian memunculkan suatu sistem yang diperkenalkan secara global di seluruh dunia atau IFRS namanya, International Financial Reporting Standard. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan akuntansi di Indonesia. Nah, perkembangan akuntansi di Indonesia itu dimulai dari adanya pencatatan hasil tanam paksa di Indonesia oleh Belanda menggunakan pembukuan kontinental. Ini karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Jadi, negara kita sempat merasakan dampak dari adanya sistem dari Belanda, yaitu tadi sistem kontinental. Setelah itu beralihlah ke sistem Anglo-Saxon. Akhirnya sistem kontinental mulai ditinggalkan dan kita pun menggunakan sistem Anglo-Saxon. Kemudian perubahan sistem akuntansi tidak lepas dari peran Bank Dunia yang menyalurkan pinjaman kepada Indonesia.
Bank Dunia mengkehendaki laporan keuangan menggunakan sistem Anglo-Saxon. Akhirnya, sistem akuntansi yang dianut di Indonesia adalah sistem Anglo-Saxon. Kemudian pemerintah Republik Indonesia mengirim putra-putri Indonesia ke luar negeri untuk belajar akuntansi. Di dalam negeri mulailah dirintis IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia untuk membimbing pengembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan. Kemudian akuntansi berkembang pesat sejak dikeluarkan Undang-Undang PMA tahun 1967 dan Undang-Undang PMDN tahun 1968. Hingga akhirnya terbentuklah Ikatan Akuntan yang menerapkan standar akuntansi keuangan yang diadaptasi dari IFRS. Jadi akhirnya sistem yang digunakan di Indonesia itu adalah sistem Anglo-Saxon yang kemudian mengadaptasi sistem akuntansi dari Amerika yaitu IFRS. Nah, karena IFRS ini berbahasa Inggris, maka diubahlah atau digunakanlah di Indonesia standar akuntansi keuangan atau SAK. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian akuntansi. Menurut Carl Warren dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Accounting, accounting can be defined as information system that provides report to stakeholders about the economic activities and condition of a business. Jadi artinya itu akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan untuk para pengguna informasi tentang aktivitas ekonomi dan kondisi bisnis. Itu menurut Carl Warren. Kemudian, menurut Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Nah, jadi akuntansi itu adalah sistem informasi. Dari mana kita mendapatkan informasi? Dari bukti-bukti transaksi yang ada. Bukti transaksi itu misalnya seperti cek, kwitansi, nota, faktur. Nah, dari bukti-bukti transaksi tersebut kemudian kita identifikasi, kita kelompokkan yang mana yang masuk ke dalam pengeluaran, yang mana yang masuk ke dalam pemasukan. Setelah kita identifikasi, kita catat. Setelah kita catat, baru kita komunikasikan atau kita sampaikan. Tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Nah, manfaat akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu manfaat umum dan manfaat khusus. Manfaat umum yaitu memperoleh informasi keuangan perusahaan yang akurat sehingga pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan tepat sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Manfaat khusus yaitu memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya, memperoleh laba, informasi mengenai kebijakan yang digunakan perusahaan, serta aktivitas pembiayaan dan investasi. Karakteristik kualitas informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi ini akan berbentuk laporan keuangan. Jadi outputnya atau hasil akhir dari sistem informasi akuntansi ini adalah berbentuk laporan keuangan. Nah, apa saja sifat laporan keuangan? Yang pertama, relevan. Relevan maksudnya itu adalah nyambung atau berkaitan atau berhubungan. Kemudian dapat dimengerti. Kenapa laporan keuangan itu harus dapat dimengerti? Karena laporan keuangan itu akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga laporan keuangan itu harus dapat dimengerti. Kemudian yang ketiga adalah tepat waktu. Laporan keuangan ini harus tepat waktu penyelesaiannya. Dalam artian tepat waktu yaitu biasanya laporan keuangan akan dikumpulkan atau dilaporkan di akhir periode. Di akhir periode ini maksudnya di akhir bulan. Misalnya kalau dalam satu bulan itu
tanggal akhirnya adalah tanggal 31, maka harus tepat waktu di tanggal 31 pelaporannya. Kemudian daya banding. Daya banding artinya dapat dibandingkan, misalnya antara laporan bulan sebelumnya dengan bulan sekarang, atau antara laporan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Harus bisa dibandingkan untuk melihat apakah ada kemajuan atau kemunduran. Kemudian daya uji. Daya uji ini maksudnya adalah antara laporan itu berarti dia berbentuk tertulis. Antara laporan dengan fakta atau realitanya harus bisa diuji, harus sesuai. Misalnya di laporan tercatat bahwa laba perusahaan 100 juta. Nah, kita cek kenyataannya apakah benar laba perusahaan tersebut 100 juta maksudnya. Jadi harus sesuai antara yang di laporan dengan yang kenyataan. Kemudian netral. Netral artinya tidak memihak ke satu sisi. Materialitas berkaitan dengan nominal. Kemudian nilai prediksi. Nilai prediksi berarti dia bisa diprediksi ke depannya. Apakah di bulan depan atau di tahun depan akan terjadi peningkatan atau penurunan. Tujuan laporan keuangan yaitu menurut standar akuntansi keuangan yang SAK tadi dan menurut prinsip akuntansi Indonesia. Prinsip dasar akuntansi ini ada 6. Kalian bisa baca untuk pengertiannya sendiri di buku paket. Prinsip dasar akuntansi itu yang pertama prinsip biaya historis, kemudian prinsip entitas ekonomi, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip pengungkapan penuh, dan prinsip konsistensi. Selanjutnya bidang-bidang akuntansi. Nah, akuntansi dibagi menjadi 8 bidang. Nah, jadi bidang-bidangnya ini berbeda-beda antara satu sama lain. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan ini adalah suatu bidang atau suatu kegiatan akuntansi yang di dalamnya itu bertugas atau pekerjaannya itu membuat laporan keuangan atau menyusun sebuah laporan keuangan di dalam satu perusahaan. Yang kedua, bidang akuntansi pemeriksaan. Akuntansi pemeriksaan ini yaitu bidang akuntansi yang tugasnya adalah memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi, akuntansi pemeriksaan ini berada di luar akuntansi keuangan atau di luar perusahaan. Tugasnya adalah memeriksa laporan keuangan. Setelah diperiksa laporan keuangan tersebut, maka diberikan pendapat apakah laporan keuangannya wajar atau tidak wajar. Yang ketiga adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bidang yang mengurus jumlah-jumlah biaya atau memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan. Pada umumnya ada 3 biaya. Yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja, dan yang ketiga biaya overhead pabrik. Yang keempat bidang akuntansi manajemen. Bidang akuntansi manajemen ini tugasnya adalah untuk pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Kemudian akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran tugasnya adalah memprediksi atau menganggarkan berapa biaya-biaya yang dibutuhkan atau biaya-biaya yang akan dikeluarkan atau pengeluaran ataupun pemasukan yang akan direncanakan. Jadi anggaran ini maksudnya sesuatu yang belum terjadi sama sekali, jadi dianggarkan. Misalnya dalam 1 tahun ini berapa kira-kira biaya yang akan dibutuhkan oleh suatu perusahaan, itu dianggarkan. Nah, itu tugas akuntansi anggaran. Kemudian akuntansi perpajakan berarti bertugas di bagian perpajakan. Kemudian akuntansi sektor publik, ini adalah bagian akuntansi yang mengurus atau memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat. Dan yang terakhir adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi berarti bidang akuntansi yang berhubungan dengan teknologi atau bagian IT-nya. Selanjutnya profesi akuntan. Profesi ini adalah jenis pekerjaan. Pekerjaan akuntan. Akuntan adalah suatu pekerjaan ya. Jadi profesi akuntan itu terbagi menjadi 4.
Yang pertama, akuntan internal. Akuntan internal adalah seorang akuntan yang bekerja secara internal dalam suatu perusahaan. Jadi, akuntan internal ini adalah bagian dalam suatu perusahaan, atau bisa dibilang dia adalah pekerja atau karyawan di dalam suatu perusahaan. Tugasnya sudah pasti membuat atau menyusun laporan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, profesi akuntan publik atau eksternal. Akuntan publik atau eksternal ini adalah akuntan independen yang menawarkan jasa akuntansi kepada pihak lain dalam memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Akuntan independen maksudnya akuntan yang bebas atau berdiri sendiri. Jadi dia tidak ada kaitannya dengan suatu perusahaan. Dia berdiri sendiri. Tugasnya adalah untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi akuntan eksternal ini dia seperti dokter spesialis. Nah, jadi kalau dokter spesialis itu kan dia bisa membuka praktek di luar dari rumah sakit. Nah, akuntan eksternal juga begitu. Dia bukan bagian dari suatu perusahaan, tapi dia berdiri sendiri dan memberikan jasa atau menawarkan jasa apabila ada perusahaan lain yang laporan keuangannya ingin diperiksa. Jadi akuntan eksternal inilah yang akan memeriksa laporan keuangan. Setelah diperiksa, dia akan memberikan pendapat apakah laporan keuangan itu wajar atau tidak wajar. Kemudian yang ketiga ada namanya akuntan pendidik. Akuntan pendidik bertugas mempersiapkan, membimbing, dan melatih peserta didik menjadi akuntan profesional. Contohnya akuntan pendidik adalah guru atau dosen. Yang keempat, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja untuk kepentingan pemerintah. Biasanya akuntan pemerintah ini bekerja di instansi pemerintah atau di kantor-kantor pemerintah. Etika profesi akuntan. Etika berarti suatu keharusan atau suatu tata krama, atau bisa dibilang ini adalah sumpahnya akuntan. Jadi kalau sudah menjadi akuntan atau kalau sudah berprofesi sebagai akuntan, dia mau tidak mau harus melakukan etika atau sumpah yang sudah diwajibkan bagi profesi akuntan. Jadi itu ada 5. Akuntan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Etika profesi yang pertama yaitu integritas. Integritas ini adalah suatu sikap berani, jujur, tidak mau berlaku curang. Maksudnya gini, integritas itu adalah suatu sikap dalam diri akuntan di mana dia harus berani berkata benar kalau memang benar dan berkata salah kalau memang salah. Berani berkata iya kalau memang iya dan tidak kalau memang tidak gitu. Jadi dia harus berani jujur. Itu kalau integritas. Objektivitas itu maksudnya suatu sifat yang tidak memihak. Dia tidak memihak atau tidak ada istilah KKN atau orang dalam gitu. Jadi objektivitas, dia objektif, penilaiannya secara benar atau terang-terangan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Ini maksudnya adalah suatu sikap yang berhati-hati dalam bekerja, tidak ceroboh. Nah, yang keempat adalah kerahasiaan. Kerahasiaan ini sikap di mana seorang akuntan itu harus menjaga penuh rahasia yang ada di dalam suatu perusahaannya. Jadi tidak boleh disebarluaskan atau dibocorkan kepada pihak lain yang di luar perusahaannya. Dan yang kelima yaitu etika perilaku profesional. Profesional maksudnya adalah bekerja sesuai dengan bidang yang diberikan kepadanya. Misalnya kalau dia tugasnya adalah di bagian keuangan, ya tugasnya khusus menyusun atau membuat laporan keuangan. Dia tidak perlu ikut campur dengan tugas orang lain atau di luar itu. Jadi dia cukup profesional terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Baiklah, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Silahkan kalian catat setiap materi yang kita bahas tadi di dalam buku catatanmu.